tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga. Kau sudah pelihara keluarga kami, dan kami boleh bangun tubuh yang sehat pada pagi yang cerah, pada mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu pakai hamba-Mu sebagai Allahku saja. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami sehingga butir firman-Mu menjadi jawaban buat kami. Dalam nama berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca dari Mazmur 104 ayat pertama sampai ayat 35. Mazmur 104 ayat pertama sampai 35. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang disebutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hadikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan antara suara gunturmu. Naik gunung turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang meminum gunung-gunung dari kamar-kamar loteng, bumi kenyang dari buah pekerjaan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk usahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon hutan Tuhan, pohon-pohon aras Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung yang rumahnya di pohon-pohonan sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelantuk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat kebenaran. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa, dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat berteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu, lihatlah laut itu besar dan luas wilayah. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal melayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya, supaya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang akan kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi.
Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memanang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biar habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Kita perhatikan dari Mazmur ini 105 ini, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-35. Ya, kita lihat dalam Mazmur ini kebesaran Tuhan dalam segala ciptaan Tuhan, di mana kebesaran Tuhan yang luar biasa. Dan kita perhatikan pada ayat yang ke-30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Apabila Tuhan mengirim roh Tuhan, kita tahu bahwa manusia diciptakan, dibentuk dari tanah liat, dari tanah liat, dan manusia menjadi hidup karena ada roh. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan roh napas hidup ke dalam hidupnya. Demikian manusia menjadi makhluk yang hidup. Di masa itu membentuk manusia dari tanah, dari debu, tapi yang membuat hidup itu roh. Tuhan menghembuskan napas hidup, itulah roh. Roh Tuhan. Manusia ada roh Tuhan. Roh ini yang buat kita hidup. Ya, manusia belum mengenal Tuhan, rohnya mati. Tapi selagi mengenal Tuhan, rohnya hidup. Roh dia butuh makanan rohani. Itulah firman Tuhan. Jadi manusia kalau ada roh, manusia hidup, tercipta. Dan kita tahu roh yang ada di saudara bukan milik saudara, tapi milik Tuhan. Roh ini harus kembali kepada yang punyanya, itulah Tuhan. Satu ketika harus manusia harus mati, dan roh ini harus kembali kepada Tuhan. Tapi kalau tanah kembali pada tanah, apa itu? Sebagaimana dikatakan pada ayat 9, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka mati karena binasa dan kembali menjadi debu. Engkau mengambil roh mereka. Jadi roh yang ada manusia diambil oleh Tuhan, karena yang punya ya Tuhan. Sepanjang ada di tubuh roh yang ada di tubuh manusia, rohnya roh Tuhan. Kalau dia ambil, binasalah manusia. Kalau saudara mengerti dengan baik, hidup ini hanya anugerah. Hidup ini anugerah. Jangan main-main dosa. Kita hidup karena roh kita yang masih ada di tubuh itu. Tapi satu ketika roh ini akan diambil. Kita binasa. Sebagaimana orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Pada malam ini ku ambil jiwamu, untuk siapakah hartamu? Ya, sebagaimana dalam Lukas 12 dikatakan, Lukas 12 ayat yang ke Lukas 12 ayat yang ke-20. Tapi firman Tuhan kepada orang kaya yang bodoh, engkau orang kaya bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Ya, apa yang ada kau sediakan untuk siapakah itu? Dan jadinya dengan orang yang mengumpul harta bagi diri sendiri,
Jikalau ia tidak kaya dalam Tuhan, kenapa bodoh? Dia tidak mengerti apa rohnya. Di dalam roh jiwa ada roh. Diambil, selesailah manusia. Jadi kalau saudara masih hidup ini, bahaya saudara bangun tubuh yang sehat, bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kau masih pelihara saya, Engkau masih pelihara keluarga saya. Maka so pagi so cari Tuhan, gak salah, cari Tuhan. Begitu bangun tidur, tek, kita masih hidup. Terima kasih. Lihat anak masih hidup, terima kasih. Cari Tuhan, doa. Ada mesbah keluarga, mesbah pribadi. Ajak anak kita untuk berdoa. Dengar renungan firman Tuhan, sekalipun sikat, tapi jadi berkat buat kita semua. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sangat mengasihi kami. Kami boleh mengerti roh yang ada di kami, ada roh Engkau. Manusia hidup karena ada roh Engkau. Kalau Engkau ambil roh itu, manusia mati. Manusia terlalu singkat hidupnya. Jadi kalau kami masih hidup ini semua karena Tuhan, terima kasih Bapa di surga buat kebaikan anugerah yang Kau beri ke hidup kami. Kami bisa bernapas, keluarga kami bisa bernapas, dan hari kami masih Kau pelihara. Engkau Allah yang memelihara yang luar biasa. Saat ini sebentar kami akan bekerja, berdagang. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau Allah yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami. Engkau Bapa yang pengkasih, Bapa yang penyayang, yang tahu kebutuhan anak-anaknya. Engkau Yehova Jireh, mencukupi segala kebutuhan kami. Kami bekerja hari ini, kami berdagang, kami meyakinkan Tuhan selalu berkat kami. Sore atau siang kami pulang, bertemu dengan keluarga kami masih dalam keadaan tubuh yang sehat. Engkau sudah lakukan virus corona Tuhan, Kau lindungi. Terima kasih Bapa. Malam istirahat, tanda darah dan rumah tangga kami, bungkus kami kuasa darah. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat menghadap Tuhan kembali. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, para medis, relawan, cleaning service, dokter, bahkan TNI Polri yang bekerja di depan Tuhan. Berkati sehat yang prima yang dari Tuhan, dan berperang melawan virus corona itu Tuhan. Tuhan beri kekuatan Tuhan, kemenangan dan prima yang Kau berikan khusus Tuhan. Sudah sekian lama Tuhan, kami nanti hanya kemurahan Tuhan, hanya belas kasihan-Mu Tuhan. Bagi Tuhan, Engkau belas kasihan kami, buat bangsa kami. Bila Kau buang warna laut Tuhan, semua tapi semua kehendak Engkau yang saja. Kami berjalan hari hari bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangunkan pagi dan menghadap Tuhan kembali. Saat ini Tuhan kami mohonkan, turunkan berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan